Salam sejahtera untuk kita semua para saudara-saudari terkasih. Gereja Katolik Indonesia hari ini mengarahkan perhatiannya ke Keuskupan Tanjung Karang. Apa yang terjadi di sana? Saat ini sedang terjadi perayaan Ekaristi Pentabisan untuk Uskup baru Keuskupan Tanjung Karang atas nama Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Nah, kali ini kita mau menelusuri siapakah beliau. Kita dengarkan percakapan dengan Komsos Keuskupan Tanjung Karang. Lahir di Sindang Jati, 5 April tahun 1971. Anak ketiga dari 9 bersaudara. Buah cinta dari Paulus Mikael Sukidi dan Maria Magdalena Sutarti. Adiknya yang paling bungsu menjadi seorang imam di Keuskupan Bogor. Namanya Romo Marcelinus Wisnu Wardono. Uskup Afin pernah studi filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Santo Yohanes Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lalu melanjutkan studi lisensiat Kitab Suci di Institut Katolik Paris, Prancis, tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya, per 17 Desember tahun 2022 yang lalu, setelah diumumkan oleh Bapak Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yono di Katedral Kristus Raja Tanjung Karang, Romo Afin terpilih menjadi uskup di Keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Lalu bagaimana liku-liku perjalanan hidup, terutama panggilan menjadi imam dari Monsinyur Afin? Demikian sapaannya. Lihat mungkin liku-liku menjalani panggilan Tuhan ini. Ya. Kalau bapak saya, nah itu malah agak ingat ya. Sebutan pesta-pestaan saya, bapak membuat refleksi tentang jalan Tuhan yang tidak terduga, tidak terselami, itulah dia pakai tema itu. Nah itu. Ya, benar, saya pernah hampir mati waktu kelas 2 SD itu jatuh dari pohon pukat itu kan. Nah, di kampung saya itu kan bekas tangsi-tangsi Belanda ya. Kemudian juga ada istilahnya penampungan kopi, panen kopi karena situ perkebunan kopi. Nah, habis pulang dari sekolah main dengan teman saya di belakang rumahnya itu. Kemudian ada banyak pohon pukat yang sudah tinggi-tinggi gitu, tapi masih muda. Nah, kami lomba-lomba manjat begitu. Pas jatuh itu persis di paret. Nah, padahal kan bekas bongkaran tangsi tadi itu banyak batu-batu gitu ya. Nah, saya punya nggak apa-apa begitu ya, artinya tidak kalau kena batu itu ya mungkin kepala saya pecah begitu. Itu yang pertama. Dan bagaimanakah peran keluarga memelihara dan merawat panggilan dari Monsinyur Afin? Mari kita dengar tuturan dari percakapan Komsos Tanjung Karang yang meliput keluarga dari Monsinyur Afin. 3 bulan Vincentius Setiawan Triatmojo di dalam kandungan Sutarti. Romo Markus Fortner SCY memberkati kandungan itu dan mengatakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Nanti anakmu jadi pastor. Sejak saat itu, Sukidi dan Sutarti semakin rajin berdoa, khususnya doa rosario, dan yakin anaknya kelak akan menjadi seorang pastor. Siapa menyangka ungkapan itu menjadi kenyataan? Pada tanggal 25 Januari 2000, Vincentius Setiawan Triatmojo ditahbiskan menjadi seorang pastor untuk Keuskupan Agung Palembang. Sukidi tidak berhenti berdoa ketika anaknya telah menjadi pastor. Merasa disayang oleh ibunya, Bunda Maria, Sukidi dengan kerendahan hati dan penuh iman, tahun 2009, ketika ayahnya mengalami sakit berat, Romo Afin harus berangkat studi ke Perancis dan ia berpesan kepada ayahnya agar menunggu hingga studinya selesai dan kembali ke Indonesia. Waktu terus berjalan. Tahun 2014, Romo Afin, sapaan akrabnya,
Setelah menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air Indonesia, Sukidi menyambut dengan sukacita. Satu demi satu permohonan Sukidi dikabulkan. 6 tahun sejak kembalinya Romo Afin ke Indonesia, ayahnya, Mikael Sukidi, menghadap Sang Pencipta. 1 tahun kemudian, Maria Magdalena Sutarti juga menghadap Sang Pencipta. Monsinyur Afin adalah seorang seniman, dia seorang pelukis juga pencipta lagu rohani yang sangat produktif. In verbo tuo laxabo rete. Tetapi karena sabdamu kutebarkan jala juga. Demikian dasar refleksi pengambilan moto tabisan uskup oleh Monsinyur Afin dari peristiwa ketika Petrus diminta untuk menebarkan jala sekali lagi di Danau Galilea. Dan Monsinyur Afin mengisahkan refleksi panggilan itu dalam sebuah lagu. In verbo tuo laxabo rete, in verbo tuo laxabo rete. Iman setelah kau teguhkan imanmu, kuatkanlah sekalian saudara-saudaramu untuk mengikuti aku. Apa dasar dari refleksi pastoral juga refleksi teologis dari moto yang diambil oleh Uskup Baru Keuskupan Tanjung Karang? Mari kita dengar penjelasan dari Monsinyur Afin. Apa yang Tuhan suruh itu, yaitu menebarkan jala, atau tetapi karena kehendakmu atau Tuhan yang mengatakan, maka saya menebarkan jala. Karena konteksnya ini adalah Petrus yang saya refleksi sebagai orang yang sebetulnya sangat punya pengalaman di dunia nelayan untuk mencari ikan di Danau Galilea, di Danau Genesaret. Tiba-tiba berhadapan dengan Yesus yang penuh kuasa, sangat berwibawa begitu, sehingga apa yang selama ini begitu diandalkan oleh Petrus, yang pasti juga sangat tahu seluk-beluk Danau Galilea, kapan dapat ikan, di mana dapat ikan besar, atau tempat-tempat mana saja yang ikannya banyak, ya. Tiba-tiba semalaman dia tidak mendapat apa-apa. Maka ketika diperintahkan oleh Yesus, Simon, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu, ya Petrus sebetulnya secara spontan mengatakan itu tidak mungkin, ya, karena ini sudah pagi, lalu ikan sudah tidak ada, sudah jauh ke dalam, pasti tidak akan terjangkau oleh jala, ya. Tetapi tidak tahu kenapa Petrus yang sebetulnya bisa saja membuat argumen balik kepada Yesus bahwa ini menangkap ikan di pagi hari ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi melakukannya juga. Ya, tidak lain adalah karena Petrus sebetulnya sudah tahu siapa Yesus ini, sudah pernah mendengar begitu hebatnya Yesus ini, dan sekarang sebagai anak muda yang ada di depannya memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala. Nah, saya merefleksi bahwa sebetulnya sikap Petrus itu adalah sikap kita semua, yaitu di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya daya, sangat terbatas dan rapuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka sesuatu bisa terjadi. Jadi maka saya pilih, ya, karena sabda Tuhan, maka aku tebarkan jala juga. Arti logonya secara singkat langsung saya jelaskan di bagian perisai itu ada 5 ruang yang saya refleksi sebagai 5 pilar gereja. Jadi gambar-gambar yang ada di masing-masing ruang itu memberi makna tentang masing-masing pilar. Nah,
Kita tahu ada 5 pilar gereja, yaitu kerugma atau katekese, ini pengajaran benar gereja. Kemudian ada pilar liturgia, ini tata peribadatan, relasi kita secara rohani dengan Allah melalui ibadat suci. Kemudian ada pilar koinonia atau persekutuan atau komunio, mengatakan bahwa kita sudah dipersatukan dalam komunio dengan gereja umat Allah sendiri melalui baptisan kita. Kemudian ada ruang diakonia atau pilar diakonia atau pelayanan, ini tugas kita melayani sesama. Dan kemudian ada pilar martiria, itu artinya kesaksian kita. Nah, saya lebih memilih mengikuti pembagian bahwa 3 pilar pertama, yaitu kerugma, liturgia, dan koinonia, itu adalah sisi internal gereja. Artinya punya pengajaran yang benar, melakukan ibadat yang benar, bersekutu dengan benar, itu bagian internal atau tugas kita ke dalam. Lalu ada 2 pilar berikut, yaitu diakonia dan martiria. Pelayanan dan kesaksian itu adalah pilar eksternal, artinya tugas kita melayani sesama dan memberi kesaksian tentang kebenaran kepada dunia. Itu tadi salah satunya. Diakonia itu untuk mengabdi kepada kesejahteraan atau kepentingan umum. Kurang lebih begitu secara singkat makna dari logo yang saya pilih. Demikian para saudara-saudari terkasih, profisiat untuk Monsinyur Afin dan secara istimewa profisiat untuk seluruh umat keuskupan Tanjung Karang yang sejak hari ini telah mendapatkan gembala yang dinanti-nantikan selama ini. Salam dari Pematang Siantar, Tuhan memberkati.